Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku kelas 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Ibu mau kasih hadiah semangat buat kalian. Kalau Ibu bilang, apa kabar anak-anakku kelas 5? Kalian menjawab, luar biasa, luar biasa, Alhamdulillah. Oke? Oke. Apa kabar anak-anakku kelas 5? Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh Mbak Atika Trisnasari ya. Semuanya siap. Oke, marilah teman-teman kita berdoa terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran. Berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Amin. Terima kasih Mbak Atika sudah memimpin teman-temannya berdoa. Nah, untuk presentasi kali ini, apakah semuanya sudah hadir di Zoom meeting? Nanti kalau Bu Sinta panggil nama kalian, nanti tolong jawab hadir ya, oke? Oke, Bu. Nah, kita mulai ya. Yang bernama Mbak Jati Asmayanti, hadir? Hadir, Bu. Mbak Atika Trisnasari? Hadir. Ridia Olivia Solihah? Hadir, Ibu. Aprilia Devi Nur Hasanah? Hadir, Bu. Marifatun Nurido? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Jangan lupa kalian mengisi prestasi di Google Form yang Ibu kirimkan di WhatsApp grup ya. Terima kasih anak-anakku kelas 5. Iya, semuanya sudah bergabung di Zoom meeting pagi hari ini. Wah, keren banget semuanya sudah hadir. Tepuk tangan untuk kelas 5. Nah, jangan lupa anak-anakku juga selalu menjaga kondisi tubuh dan selalu mematuhi protokol kesehatan karena hari ini kita masih di masa pandemi COVID-19. Mengenai aturan kelas online di Bu Sinta, kita juga sudah bersama-sama bersepakat. Kita harus apa saja, Mbak Atika Trisnasari? Harus fokus mendengarkan dan ikut instruksi pembelajaran dengan baik. Kemudian terus angkat tangan kalau mau bertanya, Bu. Iya, betul. Kemudian yang terakhir berbicara sesuai dengan waktunya. Iya, supaya kita lebih semangat dan selalu menjunjung tinggi rasa nasionalisme kita, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya sikap siap ya. Oke. Garuda Pancasila, aku mendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila, negara, rakyat-rakyat Nusantara, Kidifat bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan untuk kelas 5. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian, masih ingatkah kalian dengan materi sebelumnya? Masih ya, kita membahas tentang apa? Materi sebelumnya kita membahas tentang pergolongan jenis hewan berdasarkan makanannya. Kemudian Ibu ingin bertanya juga kepada anak-anakku kelas 5. Hewan apa sajakah yang ada di lingkungan sekitarmu? Ayam. Kucing. Iya, Bebek. Iya, bebek, Kambing, ayam, sapi. sapi. Ada Ikan. Ikan ya ada. Nah, apakah kalian mengetahui daur hidup dari hewan yang kamu temui tersebut? Belum, Bu. Tidak. Oke. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan membacakan. Nantinya dengan mencermati teks bacaan mengenai daur hidup,
daur hidup hewan, nantinya kalian dapat menganalisis daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis. Kemudian kalian dapat membedakan daur hidup mana yang mengalami metamorfosis dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Dan nanti kalian juga mengamati sebuah gambar dan video daur hidup hewan. Kalian dapat membuat diagram dari daur hidup hewan yang berbeda. Dan yang terakhir, kalian juga nantinya dapat mempresentasikan hasil dari pengamatan daur hidup hewan yang berbeda. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah gambar. Apa yang kalian lihat? Burung, Burung, Itu sedang apa? kucing, kucing, ular, ular, Ada burung, ada ular, kucing yang sedang menyusui, telur. kemudian ada ular yang sedang menetas. menetas. Nah, di sini Ibu mempunyai teks bacaan mengenai daur hidup hewan. Ibu boleh meminta salah satu siswa untuk membacakan teks tersebut? Ada yang ingin? Boleh. Oke, Mbak Bu. Atika, Saya, Bu. silakan. Nanti teman-temannya menyimak ya. Daur hidup hewan. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat memengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Iya, betul. Terima kasih Mbak Atika Trisnasari. Bacanya sudah lancar dan bagus. Nah, mengenai daur hidup hewan, hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Nah, metamorfosis ini berdasarkan perubahan bentuknya apa ya? Ada dua jenis. Yang pertama yaitu metamorfosis sempurna dan yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Nah, Ibu ingin bertanya, hewan apa sajakah yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Ibu akan menjelaskan hewan yang mengalami metamorfosis terlebih dahulu. Nah, hewan yang bermetamorfosis adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya. Ada yang ingin membantu Ibu membacakan mengenai metamorfosis sempurna? Saya, Ibu. Ya, Jati dulu, nanti selanjutnya Mbak Ridia ya. Silakan Mbak Jati membacakan mengenai metamorfosis sempurna. Baik, Bu. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahapnya berkembangnya. Metamorfosis sempurna melewati 4 tahapan, yaitu telur, ulat atau larva, pupa, dan imago atau hewan di. Iya, terima kasih. Nah, di sini Ibu mempunyai video. Kalian lihat ya, kalian cermati bersama ya. Nah, kalian lihat video mengenai metamorfosis kupu-kupu ya. Metamorfosis. Yuk simak penjelasan Profesor. Pertama-tama, ibu kupu-kupu terbang mencari tempat untuk menaruh telur-telurnya. Ketika menemukan daun yang cocok, ibu kupu-kupu menyimpan telurnya di sebuah daun. Kemudian telur itu menetas dan keluarlah ulat. Setelah menetas, ulat ini sangat lapar sehingga dia makan banyak sekali. Badannya menjadi besar dan terus membesar. Setelah dia cukup besar, dia akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong, si ulat perlahan berubah menjadi kupu-kupu. Setelah kurang lebih 15 kali, keluarlah kupu-kupu yang cantik dari kepompong yang tadi. Ulat pun sudah berubah menjadi kupu-kupu. Itu dia proses metamorfosis kupu-kupu. Dari telur, berubah menjadi ulat, lalu kepompong, dan lahirlah kupu-kupu. Ayo kita lihat. Nah, tadi Profesor sudah menjelaskan mengenai daur hidup kupu-kupu. Yang pertama itu adalah kupu-kupu akan berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur menetas menjadi ulat. Ulat. Kemudian ulat menjadi pupa atau kepompong.
Dan selanjutnya akan masa istirahat atau sebagai persiapan menjadi kupu-kupu. Nah, selanjutnya ada juga daur hidup kata. Ada yang ingin menjelaskan daur hidup kata itu? Silakan Mbak Ridia. Saya, Bu. Iya. Daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur. Telur menetas menjadi berudu yang hidup di air. 3 minggu kemudian tumbuhlah kaki belakang pada berudu atau berudu berkaki. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan menjadi katak dewasa. Oke, selanjutnya Ibu juga mempunyai daur hidup nyamuk. Ada yang ingin membacakan daur hidup nyamuk? Mbak Iva, silakan membacakan mengenai daur hidup nyamuk ya. Iya, Ibu. Pertama, nyamuk bertelur. Kemudian telurnya menetas menjadi jentik-jentik atau tempayak. Setelah jadi tempayak, ia berubah menjadi pupa. Lalu pupa akan berubah menjadi nyamuk muda sampai nyamuk dewasa. Iya, betul. Kemudian ada juga ini daur hidup lalat. Ada yang ingin menjawab? Mbak Devi atau Mbak Atika atau Mbak Jati ingin menjawab mengenai daur hidup lalat? Saya, Bu. Hati, Bu. Oh, Oke. Jati, Bu. Oh ya, Mbak Jati dulu. Baik, daur hidup lalat, yaitu daur lalat berkembang biak dengan cara bertelur. Telur lalat akan menetas menjadi belatung atau larva. Belatung selanjutnya akan menjadi pupa atau kepompong. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi lalat dewasa. Nah, tadi kita sudah menjelaskan mengenai metamorfosis sempurna. Hewannya apa saja? Yang pertama ada kupu. Kupu-kupu. Selanjutnya ada Katak. selanjutnya lalat dan Nyamuk. nyamuk. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai metamorfosis tidak sempurna. Nah, untuk metamorfosis tidak sempurna ini terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Nah, hewan ini tidak mengalami fase larva atau pupa. Larva itu ular dan pupa itu adalah kepompong. Nah, yang pertama, metamorfosis tidak sempurna itu ada pada daur hidup kecoa. Kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut dengan nimfa. Nah, nimfa ini mirip seperti kecoa dewasa, hanya saja warnanya itu berbeda. Tapi nimfa itu beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Kemudian ada juga daur hidup capung. Ada yang ingin menjelaskan mengenai daur hidup capung? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Atika. Capung itu berkembang biaknya dengan bertelur. Terus dia sama seperti kecoa. Telur capung menetas menjadi capung muda atau nimfa. Setelah itu, dia mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali. Capung berubah jadi capung dewasa. Iya, betul sekali Mbak Atika. Nah, untuk selanjutnya juga ada daur hidup belalang. Belalang itu juga sama, berkembang biaknya dengan cara bertelur. Kemudian daur hidup belalang itu sama seperti kecoa dan capung memiliki daur hidup metamorfosis tidak sempurna karena proses metamorfosis belalang melalui tahap telur yang menetas menjadi nimfa dan tumbuh menjadi imago atau belalang dewasa. Nah, Ibu juga ingin bertanya, adakah hewan yang mengalami daur hidup tanpa metamorfosis atau tanpa mengalami perubahan bentuk? Ada tidak? Ada, Bu. Nah, coba jelaskan mengenai hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Mbak Iva ya tadi yang menjawab ya? Iya. Tolong jelaskan Mbak Iva. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis itu adalah hewan yang memiliki bentuk tubuh yang sama dari lahir hingga dewasa, Bu. Jadi yang berubah cuma ukuran tubuhnya.
Iya, betul sekali. Nah, itu adalah hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan. Daur hidup ikan itu dia akan berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur ikan itu menetas lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Sehingga bentuk ikan muda dan ikan dewasa itu tidak banyak mengalami perubahan. Kemudian juga ada daur hidup kadal. Sama seperti ikan juga berkembang biaknya dengan cara bertelur, kemudian telur akan menetas menjadi kadal muda dan kemudian kadal muda tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa. Kemudian ada juga daur hidup kucing. Ada yang ingin menjelaskan daur hidup dari kucing? Jati, Bu. Saya, Bu. Nah, silakan Mbak Jati ya. Baik, Bu. Daur hidup kucing. Ini salah satu yang tidak mengalami metamorfosis. Daur hidup kucing. Kucing betina akan melahirkan anak kucing. Kemudian anak kucing akan tumbuh menjadi kucing dan selanjutnya menjadi kucing dewasa, Bu. Iya, betul sekali Mbak Jati. Jadi metamorfosis hewan yang tidak mengalami metamorfosis itu apa saja tadi? Ada ikan, kemudian dan nah, hewan ini memiliki daur hidup yang berbeda-beda. Kebanyakan hewan serangga mengalami metamorfosis pada daur hidupnya. Kemudian hewan lain ada juga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, mengenal daur hidup hewan akan membantumu mengetahui tahapan tumbuh kembang hewan tersebut. Dengan demikian, kamu juga akan mengetahui kebutuhan hewan terhadap saling kebergantungan dengan komponen lain di dalam ekosistem ya, anak-anak kelas 5. Iya, Bu. Ya, Bu. Selanjutnya Ibu mempunyai lembar kerja peserta didik. Nah, di sini Ibu akan memilih 3 kelompok atau membagi menjadi 3 kelompok. Nanti kelompok pertama dipimpin oleh Mbak Jati, kemudian kelompok kedua Mbak Ifah ya, dan yang terakhir kelompok ketiga nanti Mbak Ridia. Mbak Ridia ada di Zoom meeting? Masih ada ya? Ada, Bu. Ya, silakan dikerjakan. Ibu tunggu 15 menit. Ini untuk Baik. peserta didik yang tugas pertama dan ini yang tugas kedua ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Untuk presentasi hasil diskusi dari kelompok 1, tepatnya Mbak Jati sama Mbak Devi ya. Silakan untuk menjawab hasil diskusinya. Baik, Bu. Hasil diskusi dari kelompok 1 yaitu daur hidup kupu-kupu dan kata bahwa pertama. Nah, Kupu-kupu itu kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif menjadi makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. iya, bagus. Untuk tugas keduanya tadi kata ya. Kata itu memiliki fakta menarik, yaitu kecebong sama sekali tidak mirip dengan kata. Mereka terlihat lebih mirip ikan dalam hal bentuk tubuh mereka dan ekor panjang mirip sirip. Kemudian kelompok kedua tempat Mbak Ifah dan Mbak Atikah ya. Silahkan. Jadi saya mau menjelaskan tentang daur hidup belalang, Bu. Oh ya. Belalang itu memiliki proses metamorfosis tidak sempurna karena dia melalui tahap telur yang langsung menetas menjadi nimsa dan bertumbuh menjadi belalang dewasa atau imago.
Kemudian fakta menarik dari belalang apa saja? Fakta menariknya di lingkungan sekitarmu, Mbak Iva. Belalang menjadi musuh para... Musuh petani, Bu, karena merusak tanaman milik petani. Jadi belalang itu termasuk hama. Iya, betul sekali. Belalang itu termasuk hama ya. Kemudian kelompok ketiga membahas tentang apa? Tentang daur hidup ikan, Ibu. Iya, silakan Mbak Ridia. Jadi, ikan itu hidup di air dan berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur ikan menetas, lalu menjadi ikan muda. Setelah menjadi ikan muda, ikan akan menjadi ikan dewasa. Bentuk ikan muda dan ikan dewasa sejauh ini banyak mengalami perubahan. Ya, Ibu koreksi ya. Kemudian, Bentuk ya ikan Bu, muda dan ikan dewasa itu tidak banyak mengalami perubahan. Karena apa? Karena ikan tidak termasuk, tidak memiliki metamorfosis ya. Untuk selanjutnya fakta menariknya apa saja Mbak Ridia? fakta menarik yang ada di lingkungan saya yaitu kucing, Ibu. Iya. Nah, mata kucing itu akan terlihat menyala saat berada di tempat gelap dan kucing selalu dalam posisi berdiri ketika jatuh, Ibu. Iya, bagus sekali. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3. Tepuk tangan untuk kelas 5. Nah, di sini Ibu mempunyai kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa saja, anak-anakku? Ada yang bisa menjawab dan membantu Ibu? Saya, Saya, Bu. Bu. Ya, Mbak Iva dulu, kemudian dilanjutkan Mbak Atika ya. Oke. Pertama, kita tadi membahas daur hidup, Bu. Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Kemudian, Terus Hewan yang tadi mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. nah Mbak Atika, terus metamorfosis tadi kan dibagi dua, ada metamorfosis sempurna. Nah, itu tuh terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. kemudian yang metamorfosis tidak sempurna tadi terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda ya setiap perkembangannya. Betul Mbak Ya, Atika? betul, Bu. Dan yang terakhir, kesimpulan terakhir, hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah hewan yang memiliki bentuk tubuh yang sama dari lahir hingga dewasa. Kemudian hanya mengalami perubahan ukuran tubuh saja. Nah, Iya. untuk evaluasi hari ini, Ibu ada soal. Ada 2 soal. Yang pertama, carilah perbedaan dan persamaan antara daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Kemudian yang kedua, jelaskan dan gambarkan daur hidup salah satu hewan di bawah ini. Nah, kita bersama-sama menjawab soal evaluasi yang pertama ya. Nanti yang soal evaluasi kedua, kalian kerjakan seperti biasa di link Google Form yang sudah Ibu kasih di WA Group ya, Mbak Devi ya. Iya, Bu. Ya, nah jawaban soal evaluasi nomor 1. Perbedaan dan persamaan antara daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis adalah perbedaannya apa saja? Hewan yang mengalami Hewan metamorfosis. yang bermetamorfosis mengalami perubahan bentuk, sedangkan hewan tanpa metamorfosis mengalami tidak mengalami perubahan bentuk. Iya, betul sekali. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang Mengenai daur hidup hewan, Ibu. iya, Metamorfosis. Hidup iya. hewan. Ya, betul sekali mengenai daur hidup hewan ya. Nah, apakah kamu senang mengikuti pembelajaran hari ini? Senang banget. Oh, senang Senang, banget Bu. ya. Kegiatan apa yang paling kamu sukai? Yang sudah kita lewati pembelajaran pada pagi hari ini. menjawab Berkelompok. Oh, pertanyaan. kelompok. Iya, Mbak Devi menjawab kelompok. Berdiskusi, Ibu. Iya, tantangan apa sajakah yang kamu hadapi pada kegiatan belajar? Ada tidak? Tidak ada ya.
Tidak. Tidak, Ingin Ibu. Sip, pintar semua kelas 5. Kelas 5 hebat. Nah, apakah di sini Ibu mempunyai soal untuk kalian kerjakan bersama orang tua kalian ya? Seperti biasa. Nah, apakah soalnya adalah apakah kamu memiliki hewan peliharaan di rumah? Atau adakah hewan yang ingin kamu pelihara di rumahmu? Carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang hewan tersebut, termasuk daur hidup yang menarik dan fakta yang menarik dengan bantuan orang tua kalian. Kemudian kalian kumpulkan semua informasi yang kalian dapat itu dan tuliskan di atas kertas ukuran A4 ya. Iya, Bu. Nah, Oke. kemudian untuk yang terakhir, jangan lupa anak-anakku semua, kali ini kita sedang berada di situasi pandemi COVID-19, sehingga kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Seperti apa? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga Tidak jarak. berkerumun. Iya, betul sekali Mbak Devi, Mbak Atika dan Mbak Iva, Mbak Jati dan Mbak Ridia. Nah, Bu Sinta mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku kelas 5 semua yang hebat semua karena sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, semuanya sudah berusaha berpendapat dan menjawab dan selalu fokus dan sudah ikut berdiskusi dengan baik. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita tutup pembelajaran hari dengan berdoa bersama-sama. Siapa yang berani memimpin doa? Saya. Oh ya, silakan Mbak Jati. Semangat sekali ya Mbak Jati ini dari awal sampai akhir. Silakan Mbak Jati untuk memimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Doa cukup. Ya, terima kasih Mbak Jati sudah memimpin teman-temannya berdoa. Terima kasih untuk kelas 5 ya. Sampai jumpa minggu depan dan tetap semangat. Ibu mohon maaf apabila Ibu banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama.